Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7378 sampai bab 7379. Sementara Gu Qiwi masih tenggelam dalam kegembiraan mencium Ye Chen, berita tentang Tawana yang mencium seorang penari latar dengan penuh gairah telah menjadi berita utama hiburan di seluruh dunia. Untuk sesaat, dunia gempar. Semua orang tahu penampilan Tawana di panggung sangat berapi-api, tetapi belum pernah ada yang melihatnya seberani ini sebelumnya. Lagi pula, dia punya pacar. Setelah menonton video langsungnya, banyak penggemar bertanya-tanya satu hal, apakah Tawana terlalu asyik dengan penampilannya? Jika dia terlalu asyik, ciuman spontan itu mungkin bisa dipahami, terutama karena lagu itu menggambarkan reuni sepasang kekasih setelah perpisahan hidup dan mati. Kalau bukan tentang terserap, pertunjukan panggung seperti itu terus terang agak terlalu liar, bahkan bagi penggemar barat yang merasa sulit untuk mengikutinya. Menir Tawana, yang tidak sabar menunggu hingga acara usai untuk berdiskusi dengannya, segera menyiapkan tanggapan, berkoordinasi dengan semua media mitra, dan mengeluarkan siaran pers, yang mengaitkan perilaku Tawana di atas panggung sepenuhnya dengan lagu tersebut. Mereka mengklaim bahwa Tawana begitu tenggelam dalam cerita yang disampaikan oleh lagu berbahasa Mandarin ini sehingga ia tidak dapat menahan diri. Untuk mencegah penggemar asing kebingungan mengenai makna lagu tersebut, ia bahkan menyewa seorang penulis yang fasih berbahasa Mandarin untuk membuat artikel fitur tentang lagu tersebut. Artikel tersebut menerjemahkan dan membedah cerita di balik sang pembunuh, baris demi baris, bahkan sampai mengedukasi halayak asing tentang kisah sejarah percobaan Jingke untuk membunuh Raja Qin. Lagu The Assassin sendiri merupakan penggambaran ulang kisah Jingke, tetapi karena kisah aslinya tidak memiliki karakter wanita dan tidak dapat dibentuk menjadi lagu cinta, sang penulis lirik menciptakan kisah pembunuh fiktif, dengan memasukkan alur cerita romantis dan akhir yang sempurna. Artikel itu juga mencatat bahwa kisah Jingke telah diwariskan di Tiongkok selama lebih dari 2 milenium, mewujudkan semangat kesatria yang diagungkan dalam budaya Tiongkok, dengan kedalaman dan makna yang tak tertandingi oleh kisah-kisah sejarah biasa. Begitu penggemar asing memahami latar belakang dan maksud kreatif lagu tersebut, mereka mulai menerima penjelasan yang terlalu asyik. Melihat sentimen daring mulai berubah, sang manajer memanfaatkan momen itu, mengumumkan bahwa lagu Mandarin favorit Tawana adalah The Assassin, dan bahwa keputusannya untuk membawakannya bersama Gu Qiwi berasal dari kecintaannya yang mendalam pada lagu tersebut. Melalui serangkaian upaya dan PR yang mendesak ini, suara-suara keheranan daring mulai melunak secara signifikan. Terlebih lagi, situasi mulai berubah dengan cara yang menguntungkan Tawana dan Gu Qiwi. Penggemar mancanegara mulai menyukai lagu Tiongkok tersebut, dan The Assassin mengalami lonjakan besar dalam streaming di luar negeri, dengan cepat menduduki puncak tangga lagu di platform musik di seluruh dunia. Seiring dengan semakin dekatnya penggemar dengan lagu tersebut, rasa sayang mereka terhadap Gu Qiwi pun tumbuh. Bagi Tawana, statusnya sebagai bintang besar yang mampu tampil dengan penuh semangat di atas panggung menjadikannya lambang seniman yang berdedikasi, yang semakin membuatnya disayangi penggemarnya. Namun, tepat pada saat itu, jauh di Amerika Serikat, Trevor baru saja bangun untuk mempersiapkan latihan timnya. Tiba-tiba, ia melihat pemberitahuan tentang konser Tawana di internet. Setelah mengekliknya, ia langsung menebak bahwa pria bertopeng dan bersenjatakan pedang itu pastilah Ye Chen. Ciuman penuh gairah Tawana dengannya sama sekali bukan karena ia terlalu asyik, melainkan jelas didorong oleh perasaannya terhadapnya. Hal ini membuat Trevor sangat kesal. Saat pertama kali berpacaran dengan Tawana, ia sudah menghadapi tekanan yang sangat besar. Pertama, sejarah percintaan Tawana agak penuh gejolak, dan siapapun yang berkencan dengannya akan menghadapi pengawasan dari media dan publik.
Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kedua, daya perolehan penghasilannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tawana, yang akhirnya menimbulkan ejekan karena dia hidup dari kekayaan Tawana. Namun kasih sayang Tawana yang besar kepadanya selalu mengimbangi tekanan itu, sehingga tekanan itu bisa ditanggung. Namun sekarang, segalanya berbeda. Jelaslah bahwa Tawana mempunyai perasaan terhadap Ye Chen dan kejadian ini hanya menegaskan hal itu. Sebelum meninggalkan Cina, Trevor telah merasakan kecenderungan Tawana, berpikir bahwa selama dia mengubur perasaannya terhadap Ye Chen dan tetap berkomitmen padanya, dia bisa menerimanya. Seperti kata pepatah Tiongkok, untuk menjalani hidup, siapa yang tidak mengenakan sedikit warna hijau di kepalanya? Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa, sesaat setelah meninggalkan Tiongkok, Tawana akan membiarkan dirinya pergi seperti ini. Sambil menonton video di ponselnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggeram marah. Apakah dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana perasaanku saat dia mencium Ye Chen di depan puluhan ribu orang? Orang lain mungkin tidak tahu siapa dia, tetapi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Orang lain mungkin tidak tahu apa yang ada di hatimu, tetapi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Diliputi emosi, air mata Trevor mulai jatuh tak terkendali. Dia bahkan pergi ke sebuah perusahaan perhiasan ternama agar mereka mendesain cincin pertunangan khusus untuknya, terutama karena di pesawat pribadi Tawana, dia secara diam-diam menyetujui niat lamarannya. Namun kini, Trevor bingung. Sementara itu, di atas panggung, Tawana benar-benar tenggelam dalam konser pertamanya di Anjing. Setelah mencium Ye Chen, dia merasakan perasaan ringan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang kemudian menghasilkan penampilan yang luar biasa. Setiap lagu lebih baik dari sebelumnya, bahkan melampaui kualitas CD rekaman studionya. Para penggemar merasa gembira, merasa tiket konser itu sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan, menyaksikan Tawana di puncak penampilan panggungnya. Tawana memberikan segalanya, bertekad membuat konser ini menjadi yang paling sempurna dalam karirnya, tanpa kecuali. Dengan cara ini, konser tersebut akan terus tersebar daring, mendapatkan lebih banyak perhatian, dan lebih banyak orang akan melihat momen dia mencium Ye Chen. Baginya, ini adalah sesuatu yang sangat keren dan sangat menenangkan. Saat dia menyelesaikan lagu terakhirnya dan membungkukkan badan kepada penonton, hatinya dipenuhi kegembiraan dan air mata kembali mengalir. Sambil memegang mikrofon, ia menahan isak tangisnya, sambil berkata, "Terima kasih semuanya, terima kasih kepada seluruh staf, terima kasih, Yanjing. Ini adalah penampilan paling sempurna dalam hidupku, dan aku ragu aku akan pernah bisa melampauinya. Aku harap kalian menyukai pertunjukan ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua orang yang mendukungku, terima kasih semuanya." Puluhan ribu penggemar bersorak dan berteriak kegirangan. Tawana, dengan air mata mengalir di wajahnya, melambaikan tangan kepada penonton saat ia melangkah kembali ke lift, sambil berteriak sekali lagi, "Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat tinggal." Dia membungkuk dalam-dalam, dan saat lift perlahan turun, langit ditaburi pita-pita warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan tontonan visual yang sempurna. Banyak penonton yang sangat terharu, menangis saat melihat Tawana menghilang dari panggung. Tepuk tangan, sorak-sorai, dan teriakan terus berlanjut tanpa henti, tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Saat Tawana melangkah keluar dari lift, manajernya yang menunggu di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tawana, apa yang ada dalam pikiranmu, melakukan sesuatu yang kontroversial di depan puluhan ribu orang? Tidakkah kamu tahu seluruh dunia sedang membicarakan tindakanmu?" Tawana tersenyum acuh tak acuh, "Biarkan mereka bicara sesuka mereka, jangan jelaskan apapun atas namaku." Manajer itu menghela napas, menatapnya, "Saya sudah menjelaskannya untuk Anda," bersambung.